Tidak terasa kita sudah berada di minggu kedua di bulan Agustus. Pagi hari ini adik-adik bertemu dengan Kak Rina dan Kak Lucy. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah IPA kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku. Adik-adik boleh duduk dan tiba saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah jaga kami dari malam. Kami sudah boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua ini karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita terus memuji Tuhan. Karena itu, Kak Lucy mengajak adik-adik untuk berdiri, dan kita pujikan anak-anak pujilah. Ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, kita tetap bersukacita karena Roh Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Karena itu, mari kita pujikan Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita bermazmur hari ini dari Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Apakah adik-adik sudah ketemu? Baik, kalau sudah ketemu, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya.
perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi Senang Ku Baca Alkitab dan Senang Ku Hafal Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku hafal Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh bangun pagi, kami boleh memiliki kekuatan untuk melewati hari kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong berkati kami, agar kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Berkati Kak Meli yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar semuanya itu betul-betul berasal dari Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita pembacaan firman Tuhan. Ambil Alkitab kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang bercahaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Meli mau cerita, tapi sebelumnya Kak Meli mau tanya, adik-adik di rumah masih ingat nggak? Minggu lalu kakak yang bercerita siapa? Ya, yang bercerita ada Kak Valeri. Minggu lalu adik-adik sudah belajar bahwa adik-adik harus melakukan apa yang benar, seperti tidak suka marah-marah, juga mau membantu mama sama papa di rumah, mau belajar, nah dan banyak hal lagi. Nah hari ini Kak Meli mau cerita bahwa semua hal-hal benar, hal-hal baik yang adik-adik lakukan itu semua bisa adik-adik ingat, bisa adik-adik lakukan. Itu semua karena adik-adik memiliki Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa Kak Meli? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, Roh yang mengajarkan tentang kebenaran. Jadi karena ada Roh Kudus dalam diri Kak Meli, ada Roh Kudus dalam diri adik-adik, adik-adik bisa tahu, adik-adik bisa mengingat bahwa adik-adik diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya oleh mama sama papa, misalnya oleh kakak-kakak. Jadi adik-adik bisa tahu yang benar dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Nah, hari ini dalam bacaan kita ada seorang bapak yang bernama Petrus. Dia melakukan banyak
penyembuhan untuk orang-orang yang sakit. Nah, pada saat itu banyak orang yang datang kepada dia untuk meminta untuk disembuhkan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Bapak Petrus ini bisa menyembuhkan orang sakit karena Roh Kudus yang memampukan dia, Roh Tuhan yang ada dalam diri dia. Nah, sama seperti saat ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sakit, misalnya mama sama papa bawa adik-adik ke dokter. Nah, dokter-dokter atau suster-suster yang merawat adik-adik itu semuanya adalah dimampukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat para dokter, para suster bisa tahu, bisa mengingat, oh, kalau misalnya anak ini demam, obat yang cocok ini apa? Kalau misalnya anak ini sakit perut, cocoknya minum obat apa? Jadi, Roh Kudus yang membuat para perawat, para dokter, para suster untuk tahu apa yang harus dilakukan. Nah, selain itu juga kalau misalnya mama sama papa di rumah selalu menyemangati adik-adik, misalnya untuk belajar, atau mungkin di masa pandemi ini mama sama papa yang justru ajarin adik-adik di rumah. Jadi mama sama papa diberikan ingatan untuk bisa mengajar adik-adik di rumah, bisa mengingat pelajaran-pelajaran adik-adik supaya adik-adik bisa dibantu untuk mengerti pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, jadi Roh Kudus itu tidak hanya ada di mama sama papa, tidak hanya ada di Bapak Petrus, tapi juga di adik-adik. Buktinya adik-adik kemarin sudah bisa menjawab apa hal baik dan apa hal buruk yang tidak boleh dilakukan. Itu semua karena Roh Kudus ada dalam diri adik-adik. Nah, karena Roh Kudus ada dalam diri adik-adik, adik-adik harus menggunakannya. Dengan cara apa, Kak Meli? Nah, adik-adik bisa melakukannya, bisa menggunakan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dengan cara misalnya adik-adik memberi semangat sama mama sama papa yang bekerja, atau mungkin sama mama yang selalu membangunkan adik-adik, selalu mengurus adik-adik, atau papa yang harus bekerja di luar, adik-adik memberi semangat, bilang, semangat ya mama sama papa, semoga mama sama papa selalu sehat, Tuhan pasti akan menjaga mama sama papa. Atau misalnya adik-adik mendoakan para perawat atau dokter, khususnya di masa pandemi ini, kan di luar banyak virus. Jadi adik-adik bisa menggunakan Roh Kudus untuk mendoakan mereka supaya mereka tetap sehat. Karena Roh Kudus yang ada dalam hati adik-adik itu membuat adik-adik bisa melakukan apa yang benar, termasuk menghibur mama sama papa, menghibur adik-adik, menghibur kakak-kakak, menghibur teman-teman adik-adik, terutama di situasi pandemi ini. Ataupun mungkin adik-adik juga bisa untuk selalu mengingatkan mama sama papa untuk pakai masker mungkin, atau cuci tangan. Nah, itu juga adalah perbuatan adik-adik menggunakan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Nah, semoga adik-adik bisa mengerti apa yang Kak Meli sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk boleh mensyukuri Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dengan kami terus melakukan apa yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk pemerintah yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan berikan mereka kemampuan, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, agar apapun yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para dokter dan para perawat yang masih berjuang juga dalam menghadapi COVID-19 ini, bahkan merawat pasien-pasien ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat, agar semuanya boleh dilakukan dengan baik dan mereka boleh terlindungi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami melalui orang tua kami.
ada mama atau papa atau om, tante, kakek, nenek, opa, oma, siapapun itu ya Tuhan, orang tua yang bersedia untuk merawat kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong jaga mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, melancarkan segala pekerjaan mereka agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh terlindungi dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberkati gereja kami, GPIB Bukit Harapan, dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati agar semua pelayanan yang dilakukan oleh para pekerja, para pelayan-pelayan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga berkati kakak-kakak layan kami dalam mempersiapkan segala hal untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya mereka dapat tetap semangat agar dapat terus menyampaikan firman Tuhan dan kami boleh semakin mengerti apa hal baik yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam pendidikan kami, dalam tumbuh kembang kami, dalam pergaulan kami, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami semangat agar kami tetap mau belajar walaupun kami belajar dari rumah ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk belajar. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau dengarkan doa kami ini, Tuhan mau sempurnakan doa kami ini. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar, bait yang kelima. Saatnya kita doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas ucapan syukur-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Semoga persembahan yang sudah kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kakak-kakak layan ya Tuhan, yang selalu bersama-Mu untuk melayani kami ya Tuhan, untuk selalu melayani-Mu ya Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan bersama dengan adik-adik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu kami mau mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Untuk itu mari kita selalu melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik tetap bersuka cita, tetap bersemangat, sekalipun adik-adik bersekolah dan beribadah tetap secara virtual. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi di mana-mana saja.
adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu baik bagi kami, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh ibadah dengan baik, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami mau serahkan kehidupan kami setelah ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan tolong jaga kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.